Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video aku kali ini masih bersama kue tradisional kekinian. Ini cara buatnya sangat mudah dan simpel sekali. Penasaran pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama. Nah, sekarang kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama, siapkan wadah, tambahkan 150 gram tepung tapioka, 30 gram tepung beras, 100 gram tepung ketan putih, lalu tambahkan juga ada 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu ya. Nah, untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing saja ya. Di sini saya bikinnya tidak terlalu manis tapi sedang-sedang saja ya. Oke, langkah selanjutnya kita tuang ada 600 ml santan kental. Ini santannya kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk seperti ini ya. Nah, untuk santannya harus direbus terlebih dahulu ya. Cara ngerebusnya, direbus hingga mendidih, setelah itu lalu didiamkan hingga dingin. Nah, setelah dingin baru kita bikin adonan seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini kita aduk-aduk terus hingga tercampur merata sampai menjadi adonan yang halus dan lembut terlebih dahulu. Nah, untuk tekstur adonannya jangan terlalu keket-keket dan jangan terlalu cair-cair ya teman-teman, yang sedang-sedang saja. Nah, jadi tekstur adonannya seperti ini ya. Ini sudah pas, sudah oke. Nah, ini untuk adonannya sudah selesai. Kita bikin langkah selanjutnya. Di sini sudah saya siapkan ada unti kacang hijau sisa kemarin ya teman-teman. Daripada dibuang, ini mau saya bikin kue talam kacang hijau saja, jadi tidak terbuang sia-sia ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya ini kita tuang adonan yang sudah kita bikin pertama tadi ya. Ini kita tuang secukupnya saja, lalu aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, jadi nanti sisa adonannya itu kita bikin untuk di paling di bawahnya gitu ya, supaya nanti hasil kue talamnya itu cantik dan menarik gitu ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah tercampur merata seperti ini teksturnya. Ini sudah oke. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan ya. Citakan seperti biasa ya teman-teman, citakan favorit aku. Nah, jadi sebelum kita tuang adonan ini harus kita olesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita tuang adonan yang warna putih terlebih dahulu tanpa kacang hijau ya. Nah, ini kita isi sedikit-sedikit saja atau setengah-setengah saja ya. Nah, selanjutnya di sini sudah saya siapkan kukusan atau air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Lalu masukkan adonan putihnya ke dalam kukusan semuanya. Nah, jadi ini harus kita kukus pertama, kita kasih adonan yang putih terlebih dahulu ya, supaya nanti hasilnya lebih cantik dan lebih menarik ya. Nah, setelah kita masukkan semuanya lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 10 menitan saja. Nah, setelah dikukus kurang lebih 10 menit ya teman-teman, lalu kita tuang adonan kacang hijaunya. Nah, ini kita tuang sesuai ukuran citakannya ya, karena pertama tadi kita isi dengan adonan warna putih atau warna ori ya. Nah, selanjutnya ini kita tuang adonan yang ada kacang hijaunya. Pokoknya ini dijamin enak banget ya, gurih, kenyal, empuk, pokoknya mantap sekali ya. Nah, ini sudah kita isi semuanya dengan adonan kacang hijau. Langkah selanjutnya tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang ya. Jadi untuk akhir adonannya itu harus dikukus lebih lama ya, supaya matangnya sempurna. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan ya teman-teman, ini sudah matang. Lalu angkat taruh di nampan atau di piring terlebih dahulu ya.
Nah, setelah diangkat seperti biasa, ini harus kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru nanti kita keluarkan dari citakannya ya. Jadi jangan panas-panas langsung kita keluarkan dari citakannya ya. Kalau masih panas itu posisi kuenya masih lembek. Jadi harus kita tunggu hingga dingin baru nanti kita keluarkan dari citakannya. Nah, dan ini setelah dingin ya teman-teman. Jadi kalau sudah dingin itu warnanya sudah sedikit berbeda ya, agak cerah ya. Nah, kemudian ini kita keluarkan dari citakannya semuanya. Cara ngeluarinya pelan-pelan ya, jangan sampai rusak. Nah, jadi kalau sudah dikeluarkan dari citakannya, tampilannya itu seperti ini ya, cantik banget ya. Nah, setelah itu kita siapkan piring, lalu tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, dan ini hasilnya. Kue talam kacang hijaunya sudah siap untuk kita sajikan, dan ini hasilnya benar-benar sangat cantik dan menarik sekali ya teman-teman. Nah, jadi di atasnya itu ada putih-putihnya, jadi lebih cantik dan lebih menarik, tidak terlalu pucat. Kalau kita langsung ke adonan kacang hijau semuanya itu nanti warnanya agak pucat ya. Jadi harus kita kasih kombinasi di atasnya putih atau warna apa saja juga boleh, terserah teman-teman saja. Nah, jadi warnanya itu pas banget ya, kacang hijau dan putih seperti ini, pokoknya mantap sekali. Nah, oke, sekarang kita mau cobain. Kita ambil satu, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa dan kuenya seperti apa dan rasanya seperti apa juga ya. Nah, jadi tampilannya itu saya terpesona sekali. Nah, kemudian ini kita belah. Nah, jadi tekstur dalamnya tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tuh lebih ke empuk, kenyal, gurih, manisnya pas, tidak terlalu manis, sedang-sedang saja, sesuai apa yang saya mau ya, tidak terlalu manis. Asli ini enak banget, cocok banget buat ide jualan, isian snack box, hidangan acara hajatan, hidangan acara keluarga, atau cemilan santai bersama keluarga tercinta di rumah juga pasti suka. Oke, sekarang kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama, siapkan wadah, tambahkan 2 butir telur ayam, 10 sendok makan gula pasir ya. Kemudian ini kita mixer hingga berbusa dan berjejak terlebih dahulu. Untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing saja ya. Di sini saya bikinnya tidak terlalu manis tapi sedang-sedang saja. Nah, oke, ini sudah mulai berbusa dan berjejak seperti ini teksturnya ya. Nah, langkah selanjutnya ini kita matikan mixernya terlebih dahulu. Lalu tambahkan ada 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml. Kembali mixer hingga tercampur merata. Terlebih dahulu kita mixer sebentar saja ya, jangan terlalu lama-lama. Oke, langkah selanjutnya kita tambahkan ada 10 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh soda kue ya. Kemudian tambahkan juga ada setengah sendok teh vanili cair, 150 ml air ya. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu sebelum kita mixer ya. Fungsinya biar tepungnya itu tidak berterbangan kemana-mana. Berhubungan mixer saya ini ukurannya atau wattnya itu terlalu besar ya teman-teman, walaupun menggunakan kecepatan rendah itu sangat cepat sekali dan kencang sekali ya. Nah, oke, kemudian ini kita mixer hingga tercampur merata sampai menjadi adonan yang halus dan lembut terlebih dahulu ya, atau tercampur merata gitu. Nah, dan langkah selanjutnya kita tambahkan 5 sendok makan minyak dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, jadi untuk tekstur adonannya yang sedang-sedang saja ya. Ya, buat semuanya pasti sudah bisa ya gimana cara bikin bolu ya. Oke, langkah selanjutnya ini adonannya akan saya bagi menjadi 2 bagian atau 2 mangkuk ya. Masing-masing ini kita kasih pewarna makanan.
Jadi yang warna hijau ini pasta pandan ya teman-teman, dan yang satunya warna merah. Jadi nanti rasanya tuh ada pandan-pandannya gitu ya. Berhubungan di sini saya bikinnya bolu santan, jadi harus kita kasih ada rasa-rasa pandan, itu pasti lebih gurih dan lebih enak ya. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Oke, ini sudah selesai ya, tercampur merata masing-masing ada pasta pandan dan warna merah. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan. Jangan lupa citakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya. Lalu kita tuang adonan pasta pandannya terlebih dahulu. Jadi nanti tuh ada dua warna ya. Di bawah pasta pandan, di atasnya warna merah. Biar supaya hasilnya itu lebih cantik dan menarik ya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Lalu kita masukkan adonan pasta pandannya terlebih dahulu ke dalam kukusan. Nah, kemudian setelah kita masukkan semuanya, tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan ya. Nah, dan ini setelah dikukus 15 menitan, kemudian kita tuang adonan yang warna merahnya di atas pasta pandan ya. Nah, jadi nanti tuh hasilnya itu cantik dan menarik sekali ya teman-teman. Pokoknya kita tunggu seperti apa hasilnya. Nah, ini sudah selesai, kita tuang adonan yang warna merah semuanya. Jadi pas banget ya adonannya untuk berapa citakan ini, 1, 2, 3, ada 7 citakan ya, pas banget. Nah, lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan lagi atau hingga empuk, matang dan mengembang. Nah, dan ini setelah dikukus 15 menitan ya, ini sudah matang sempurna. Lalu angkat, taruh di nampan atau di piring terlebih dahulu ya. Nah, setelah diangkat seperti biasa ya teman-teman, ini harus kita diamkan hingga dingin, baru nanti kita keluarkan dari citakannya setelah dingin ya. Jadi jangan panas-panas langsung kita keluarkan, nanti bolunya itu akan rusak ya, atau sedikit berbeda gitu. Nah, ini hasilnya benar-benar sangat cantik, menarik, menul-menul dan gembul ya. Nah, oke, ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu. Nah, dan ini setelah saya diamkan kurang lebih ada 1 jaman ya, ini sudah dingin. Nah, begitu dipencet itu akan kembali seperti semula ya teman-teman kalau sudah dingin ya. Nah, selanjutnya ini kita keluarkan dari citakannya. Cara ngeluarinya pelan-pelan saja supaya tidak patah di bawahnya ya. Nah, dan ini setelah kita keluarkan dari citakannya ya, hasilnya benar-benar sangat cantik, menarik, mempesona sekali. Oke, setelah kita keluarkan dari citakannya semuanya, lalu siapkan piring, tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Dan ini hasilnya. Bolu santannya sudah siap kita sajikan, sudah siap untuk kita nikmatin. Ini dijamin benar-benar empuk, lembut, menul-menul, gembul, gemoy, pokoknya mantap sekali. Nah, untuk rasanya itu cenderung lebih ke gurih ya teman-teman. Untuk kemanisannya juga pas, tidak terlalu manis, sedang-sedang saja. Nah, buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba dan selamat mencoba ya. Barangkali buat hidangan santai bersama keluarga tercinta di rumah pasti suka. Apalagi kalau mau buat ide jualan atau isen snack box atau suguhan acara keluarga juga cocok banget. Oke, sekarang kita incipin ya seperti apa sih tekstur dalamnya. Jadi begitu dipencet itu akan kembali seperti semula ya teman-teman, tidak rusak dan tidak pecah gitu ya, pokoknya mantap banget. Nah, sekarang kita belah, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Masya Allah, ini sangat empuk, lembut banget pokoknya ya. Sebenarnya tadi sudah saya cobain satu ya, rasanya itu gurih, pasta pandannya kena, santannya kena, pokoknya mantep banget. Aku kalau penasaran tidak sabar ya teman-teman, langsung aku incipin terlebih dahulu. Asli enak banget.
Nah, sekarang kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama, siapkan wadah, tambahkan 150 gram tepung tapioka, 30 gram tepung beras, 100 gram tepung ketan putih, lalu tambahkan juga ada 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu ya. Nah, untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing saja ya. Di sini saya bikinnya tidak terlalu manis tapi sedang-sedang saja ya. Oke, langkah selanjutnya kita tuang ada 600 ml santan kental. Ini santannya kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk seperti ini ya. Nah, untuk santannya harus direbus terlebih dahulu ya. Cara ngerebusnya, direbus hingga mendidih, setelah itu lalu didiamkan hingga dingin. Nah, setelah dingin baru kita bikin adonan seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini kita aduk-aduk terus hingga tercampur merata sampai menjadi adonan yang halus dan lembut terlebih dahulu. Nah, untuk tekstur adonannya jangan terlalu keket-keket dan jangan terlalu cair-cair ya teman-teman, yang sedang-sedang saja. Nah, jadi tekstur adonannya seperti ini ya. Ini sudah pas, sudah oke. Nah, ini untuk adonannya sudah selesai kita bikin. Oke, langkah selanjutnya ini adonannya saya bagi menjadi 3 mangkuk atau 3 bagian ya. Masing-masing kita kasih pewarna makanan secukupnya. Nah, di sini saya kasih pewarna makanan warna hijau, warna merah dan warna orange ya, teman-teman. Nah, untuk pewarna makanannya bebas, mau dikasih warna apa saja juga boleh, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Nah, kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata seperti ini ya. Nah, oke, ini sudah selesai. Untuk adonannya masing-masing menggunakan pewarna makanan. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kukusan atau air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Lalu masukkan citakan ke dalam kukusan. Jangan lupa citakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya, supaya nanti kalau saat sudah matang mudah kita keluarkan. Nah, untuk pertama adonan kita tuang warna merah terlebih dahulu. Nah, setelah selesai kita tuang adonan yang warna merah, lalu tutup kukusannya. Ini kita kukus kurang lebih 10 menit terlebih dahulu. Nah, setelah 10 menit ya teman-teman, ini sudah ngeset. Lalu untuk adonan yang kedua kita tuang warna hijau ya. Nah, jadi masing-masing ini kasih kita tuang itu setengah-setengah ya, jadi pas untuk 3 warna ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai kita tuang adonan warna hijau, lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 10 menitan lagi atau hingga ngeset. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 10 menitan ini sudah ngeset ya. Lalu kita tuang adonan yang terakhir yaitu warna orange ya. Nah, jadi pas banget ya teman-teman. Semuanya menjadi 8 citakan ya, karena ini citakannya tuh ukuran besar, jadi hanya makan satu aja juga sudah kenyang ya. Nah, oke, ini sudah selesai, kita tuang semuanya lalu tutup kembali. Untuk terakhir adonannya ini kita kukus kurang lebih 30 menitan atau hingga matang. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 30 menitan ya, ini sudah matang. Lalu angkat, taruh di piring atau di nampan terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk akhir adonannya tuh harus lebih lama ngukusnya ya, supaya matangnya itu lebih sempurna ya teman-teman. Nah, seperti biasa setelah diangkat ini harus kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu ya. Jadi harus nunggu dingin, baru nanti kalau setelah dingin kita keluarkan dari citakannya. Jadi jangan panas-panas langsung dikeluarkan dari citakannya ya teman-teman, nanti itu bisa rusak karena kalau masih panas itu posisinya masih lembek ya kuenya. Nah, dan ini setelah didiamkan kurang lebih ada 1 jaman ini sudah dingin. Jadi kalau sudah dingin itu warnanya sudah sedikit berbeda ya, agak cerah dan glowing. Kemudian ini kita keluarkan dari citakannya semuanya ya. Nah, cara ngeluarinnya itu di pinggirnya harus kita belah-belah terlebih dahulu supaya mudah untuk dikeluarkan dari citakannya ya. Nah, dan ini setelah dikeluarkan dari citakannya ya, sangat cantik, menarik dan mempesona sekali ya teman-teman.
Nah, setelah dikeluarkan dari cetakannya semuanya, lalu siapkan piring, tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman. Kue talam lapisnya sudah siap untuk kita sajikan ya. Benar-benar sangat cantik, menarik, mempesona sekali. Cocok banget buat isian snack box, hidangan acara hajatan, hidangan arisan keluarga, atau acara keluarga. Ini cocok banget, dijamin pasti suka. Selain cara buatnya sangat mudah dan simple, rasanya juga benar-benar enak banget teman-teman ya. Yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya. Barangkali di rumah ada acara keluarga, ini solusinya. Kita bikin resep kue basah atau kue tradisional kekinian tapi cantik. Nah, sekarang kita cobain, kita ambil satu ya, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa sih. Ini asli benar-benar cantik dan menarik sekali ya. Jadi ini pertama kali saya bikin kue talam lapis seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita belah yang di atas seperti apa sih? Jadi seperti kue lapis pada umumnya ya, tapi di sini saya bikin kue talam lapis ya teman-teman. Kita cobain, bismillah. Asli ini enak banget, ada kenyal, ada empuk, ada gurih, pokoknya mantap sekali. Nah, di atasnya ini saya kasih topping wijen sangrai ya, supaya lebih menarik dan lebih cantik tampilannya. Pokoknya yang ingin mencobanya silahkan dicoba saja, pokoknya mantap banget ya. Resep yang satu ini cukup diaduk-aduk sudah menjadi kue tradisional yang sangat enak, cantik, dan menarik. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Silakan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya.